Halo semua, ketemu lagi di channel YouTube Eka Tarigan. Di video kali ini kita akan membuat satu tutorial atau tips bagaimana caranya untuk mengaktifkan atau menambahkan menu atau fitur polling atau voting dan juga breakout room, namanya breakout room di dalam Zoom meeting. Nah, fitur-fitur ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kalian yang misalnya sering mengadakan ataupun mengikuti meeting ataupun seminar melalui Zoom meeting. Nah, dan kemudian misalnya perlu untuk melakukan pemungutan suara atau voting seperti itu, atau ada diskusi kelompok di dalam seminar dan meeting tersebut. Nah, fitur-fitur ini akan sangat bermanfaat untuk melakukan itu. Oke, sebelum kita lanjutkan, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari channel YouTube Eka Tarigan. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Oke, kalau kita buka di Zoom meeting, misalnya seperti ini, kalau kita sudah login, ya, tampilan normal ketika fitur polling itu belum diaktifkan. Nah, kalau kita mulai meeting seperti ini, contohnya. Nah, ini saya close saja. Nah, tampilan menu di bawah ini dia hanya normal saja, security, participant, chat, share screen, record, reaction, dan lain-lain. Ya. Nah, nanti ketika kita sudah mengaktifkan, akan ada tambahan menu di sini. Nanti kita lihat. Oke. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke webnya Zoom. Jadi kita login di account Zoom kita melalui web zoom.us seperti ini. Masuk ke tampilan ini. Ya, kemudian kita sign in. Nah, di sini teman-teman login menggunakan account Zoom kalian. Ya, kemudian masuk ke dalam account management. Nah, di account management masuk ke account setting. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke menu in meeting. Nah, di sini kita harus mengaktifkan, kita cari menu. Nah, ini meeting poll, ya. Meeting poll ini. Nah, di sini masih terkunci, teman-teman. Jadi kita harus mengaktifkan atau kita enable. Nah, ini untuk meeting polls. Ya. Kemudian yang kedua yang tadi breakout room. Nah, kita klik di sini yang in meeting yang advance. Nah, di sini ada breakout room. Ini juga kita aktifkan. Nah, breakout room ini gunanya adalah kalau misalnya di dalam meeting partisipan kita mau bagi ke dalam ruangan-ruangan terpisah seperti kelompok lah, seperti itu. Jadi mereka akan bisa berdiskusi di ruangan sendiri. Nah, kemudian nanti bisa dikembalikan lagi ke ruangan utama seperti itu, ya. Jadi hanya seperti itu aja kita aktifkan. Nah, kalau kita kembali ke aplikasi Zoom meeting kita, kalau kita misalnya ini kita mulai ada meeting gitu ya, ada agenda. Nah, seperti ini. Nah, di dalam tampilan menu Zoom kita sebagai host, dia akan sudah muncul polls dan breakout room. Ya, misalnya ini saya join pakai akun saya yang lain. Tadi meeting ID-nya. Nah, jadi ini adalah tampilan di HP saya, teman-teman.
ya. Nanti maksudnya supaya kelihatan ketika kita mengadakan polling, nah di HP saya tampilannya seperti apa gitu ya. Nah, di misalnya kita mau mengadakan polling nih. Nah, di menunya ini sudah akan muncul polls. Nah, untuk misalnya kita mau mengadakan polling atau voting ya di meeting kita. Nah, kita klik polls di sini, kemudian kita add question misalnya. Nah, misalnya ini judulnya adalah polling 1 pemilihan ketua partai. Nah, di sini kita bisa buat opsi-opsinya. Calon ketua. Ya, kemudian kita misalnya ada berapa nih? Ada berapa opsi? Ini bisa ditambahkan banyak ya, atau kita mau ganti pertanyaannya juga bisa, atau ini bisa kita rubah jadi jenis pollingnya. Kalau ini berarti kita memilih satu, atau kalau kita multiple choice dia kita bisa nanti pilih lebih dari satu. Nah, misalnya ini karena kita pemilihan ketua, kita buat single choice. Nah, misalnya calon ketuanya itu yang pertama si A misalnya gitu ya, si B, dan si C. Nah, ingat ini kita tampilan sebagai host ya. Nah, ini misalnya kita simpan, kita save. Nah, kita kembali lagi ke Zoom meeting kita tadi. Nah, ini tampilan di HP yang sebelah kanan, kemudian yang kiri ini tampilan di komputer saya sebagai host, dan ini sebagai peserta yang di HP. Nah, ketika sudah jadi misalnya ini pemilihan ketua partai, nah kita bisa launch polling, artinya kita sebar ini ke peserta meeting. Nah, seperti itu. Nah, di tampilan di peserta akan muncul polling dan bisa dipilih. Nah, dipilih di sini misalnya si A. Saya pilih si A. Kemudian saya submit. Nah, di tampilan host dia akan muncul bahwa sudah ada satu orang yang memilih si A. Nah, kalau kita sudah selesai semua, nanti misalnya ada banyak peserta, nah misalnya ada 50 atau 100, nah kita bisa lihat nih sudah ada berapa yang memilih dan siapa yang dipilih sebagai host ya. Nah, kalau tampilan yang kiri ini sebagai host, ini sebagai peserta. Nah, kita sudah ini. Nah, dan kita bisa download atau kita bisa share hasilnya kepada peserta meeting. Nah, di HP saya atau di sebagai peserta dia juga keluar bahwa hasil pemilihannya seperti apa. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, breakout room juga sama. Kalau breakout room ini kita misalnya ada banyak peserta, kita bisa buat di meeting kita, misalnya kita mau bagi menjadi 4 ruangan misalnya ya, dan kita bisa pilih siapa saja di ruangan 1, 2, 3, nanti kita bisa pilih orangnya. Cuman karena ini pesertanya cuma satu ya, kita nggak bisa. Misalnya ini room 1, kita bisa assign siapa nih. Ini kan pesertanya cuma satu, Eka Tarigan ya. Kalau saya assign, dia akan pindah, dia akan keluar dari sini. Misalnya ini saya assign ya. Saya add room, kemudian open all room misalnya. Nah, di sini di tampilan saya akan ada notifikasi di HP. Oh, saya disuruh join ke room 1. Kalau saya join ya. Nah, sebagai peserta tadi, nah saya akan hilang dari ruang atau room utama. Tapi di
HP saya masuk ke room 1 ya. Jadi sebagai host saya bisa mengembalikan lagi ya. Ini bisa saya close dan saya leave. Nah, masuk lagi ke ruangan utama ya. Jadi seperti itu. Jadi fitur ini bagus sekali kalau kita misalnya polling dan kita meeting dalam skala besar misalnya, dan agendanya misalnya ada pemilihan, ada diskusi. Nah, kita bisa aktifkan fitur polling dan breakout room ini. Jadi simple sekali tapi bermanfaat. Nah, jadi seperti itu caranya teman-teman bagaimana untuk mengadakan polling ataupun breakout room di dalam Zoom meeting. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Kalau kalian suka silahkan di like dan juga di share video ini. Dan jangan lupa juga dicek video-video lainnya di konten YouTube Eka Tarigan. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat dan tetap semangat.